Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan membuat data preprocessing menggunakan teknik yang namanya normalization. Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan yang namanya normalisasi untuk melakukan data preprocessing terhadap data yang kita miliki. Teknik ini menjadi salah satu yang lumayan juga sering digunakan. Tergantung juga situasi dari data yang akan kita proses. Tapi pada garis besarnya data normalisasi ini dibagi menjadi dua. Sini ya. Jadi ada yang namanya L1 normalization sama L2 normalization. Nah, jadi L1 normalization ini kondisinya adalah ketika misalnya ada data, misalnya kita gambarkan data di sini ya. Ini data. Anggaplah ini 4, ini 3 ya. Oke. Ini 4, ini 3. Jadi nanti ketika di L1 ini akan melakukan penjumlahan per row, ini row. Dia akan melakukan penjumlahan di sum, sehingga hasilnya itu up to 1. Jadi dia tidak akan lebih besar dari 1. Oke. Jadi row ini juga nanti akan di sum, hasilnya itu tidak akan lebih besar dari 1. Ini yang L1 normalization. Oke, jadi dia akan menjumlahkan seluruh row-nya ini sehingga dia itu tidak lebih dari 1. Sedangkan kalau yang di L2 ini dia akan melakukan hal yang serupa. Katakanlah ini hal yang serupa. Jadi ada data, misalnya katakanlah di sini 4, di sini 3. Jadi nanti dia akan melakukan penjumlahan dari sini ke sini ya. Yang hasilnya adalah tidak lebih sama dengan 1. Tapi yang dijumlahkan adalah bukan datanya satu-satu gitu ya. Melainkan data kuadratnya. Jadi data ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, hasilnya tidak lebih sama dengan 1. Ini yang L2 normalization. Oke. Kita akan langsung ke prakteknya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, seperti biasa kita akan import numpy SNP dan from sklearn kita import data preprocessing Nah, kita sekalian juga akan import dataset ya, karena kita akan menggunakan dataset dari sklearn untuk mencoba datanya ya, mencoba teknik ini. Yang pertama, misalnya kita akan input dulu data yang akan kita gunakan menggunakan numpy array, di mana nanti isinya adalah array-array yang kita inginkan. Misalnya di sini katakanlah 3,1, 4,5, habis itu 7,65 gitu ya. Terus di sini misalnya 2,2, 9,9, minus 4,3. Lagi misalnya 1,1 sama 6,7, 9,3. Terakhir ya, kita buat row-nya ada 4, 4,3 minus 6,1 bisa 10. Oke, ini datanya. Kita print aja. Setelah kita print, ini datanya. Jadi setelah data ini kita dapatkan, kita bisa langsung melakukan yang namanya normalisasi menggunakan metode normalize. Misalnya
normalize 1, kita akan namai dia 1. Untuk yang L1 kita akan panggil preprocessing dot normalize dari input data kita. Selanjutnya kita juga perlu panggil normalization algoritmanya. Kita mau yang mana? Kita mau L1 atau L2? Karena ini L1, kita akan panggil dulu yang L1. Selanjutnya kita akan print normalization L1. Kita kasih enter. Setelah itu ini dot format normalized 1. Oke, ada error. Kita ini sepertinya nggak perlu besar. Coba lagi. Oke, ini hasil dari yang pertama. Oke, jadi kalian bisa memastikan bahwa penjumlahan ini dari sini ke sini ya, ini up to 1. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Ini prinsip dari L1. Nah, ini juga kalau kalian penasaran kalian bisa hitung ya. Tapi kalau sekilas mata sih ini memang sudah tidak lebih dari 1. Lebih kecil sama dengan 1 ya. Ini jadi yang di sini tambahkan ini gitu ya. Ini misalnya kalau saya taksir di sini, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu ya. Yang kedua, kita juga bisa melakukan yang kedua dengan teknik yang sama. Kita ubah ini aja kedua. Ini kita bikin objek baru. Dan ini juga tinggal kita ganti ke yang kedua. Tinggal kita print. Inilah hasil yang kedua. Sorry, ini mestinya sini. Ini. Jadi, kalian bisa lihat bahwa yang di sini sekarang, ini kita rumusnya adalah ini dikuadratkan, tambah ke sini, ini juga dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Hasilnya tidak boleh sama lebih dari 1. Prinsipnya sama, tapi banyak yang bukan beranggapan sih. Memang secara literasi bahwa L1 itu dia lebih robust, lebih kuat ketimbang L2 terhadap yang namanya terhadap data outlier. Jadi L1 itu dia lebih lebih kuat untuk menghindari yang namanya outlier. Jadi makanya si L1 ini lebih banyak digunakan karena dia lebih kuat ya, lebih kuat daripada L2. Tapi memang tergantung kasusnya juga, dan kita harus cermati betul-betul algoritma mana yang perlu kita gunakan terhadap suatu kasus. Oke, selanjutnya kita akan coba dia ke data iris. Sebagai data iris kita panggil dataset load iris. Kalian bisa cari yang lain ya, misalnya breast cancer, Boston, digit, files. Kita pakai iris saja, dimana nanti si data iris.data ini yang kita gunakan untuk dilakukan scaling normalize. Kita gunakan untuk yang pertama, untuk yang L1 normalize iris 1. Kita akan gunakan normalize juga. Input datanya kita ganti menjadi data iris.data. Kita tinggal ganti ini aja. Normnya L1 benar. Dan yang ini kita ganti ke normalize iris 1. Normalisasi data iris L1. Nah, ini ya. Kalau dicermati juga di sini sama. Jadi dia akan ini tidak akan lebih dari 1. Ini juga kalian bisa cermati sendiri. Ini juga oke. Tidak akan lebih dari 1. Nih, ya kan. Oke. Selanjutnya kita tinggal lakukan hal yang sama. Kita kopas di sini terhadap yang L2. Perlu dicermati baik-baik ini agar tidak ada yang salah. Data iris 2 dan ini yang akan kita print di sini. Sorry.
Oke. Nah ini ya. Ini tidak akan lebih dari 1 ketika dia dikuadratkan. Oke. Inilah beberapa data processing yang bisa kita lakukan terkait untuk melakukan normalisasi data agar supaya data itu tidak bias terlalu jauh dan fungsi matematika yang kita gunakan akan menjadi lebih efektif hasilnya nanti. Jadi tidak ada yang melenceng jauh karena datanya itu sudah dilakukan normalisasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial mengenai normalization-nya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di channel Profesor Parno dan juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terkait video terbaru di channel ini. Sekali lagi, terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.